Ya, 17 April 2019, kurang lebih 19 hari lagi, Ya. pemilihan umum akan dilaksanakan di Indonesia. Nah, kalau kita merunut nih pada Undang-Undang Pemilu, warga yang sebelumnya memang tidak memiliki KTP elektronik kan sebetulnya tidak diperbolehkan untuk ikut coblos nanti ya. Tapi ternyata peraturan ini sudah dibatalkan oleh MK. Ya, MK memutuskan warga yang belum memiliki KTP elektronik bisa ikut mencoblos dengan membawa surat keterangan atau suket perekaman KTP elektronik. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 384 Ayat 9 yang menyebut kepemilikan KTP elektronik menjadi syarat utama pencoblosan. MK memutuskan warga yang belum memiliki KTP elektronik bisa ikut mencoblos dengan membawa surat keterangan perekaman KTP elektronik dan mengizinkan pemilih dalam kondisi tertentu pindah TPS. MK juga membatalkan pasal 210 ayat 1 yang menyatakan pendaftaran DPT tambahan maksimal 30 hari sebelum pencoblosan. MK memutuskan pendaftaran bagi pemilih yang pindah TPS bisa dilakukan maksimal 7 hari sebelum pencoblosan. Menyatakan frasa kartu tanda penduduk elektronik dalam pasal 348 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketua KPU akan mengeluarkan surat edaran dan melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta pemilih agar persiapan logistik dan tahapan teknis bisa terlaksana. Nanti kita rumuskan dulu ya, berapa harus kita buat, apakah cukup dibuat dengan surat edaran, ataukah perlu merubah PKPU, ya, karena kan tahapan-tahapan diatur dalam PKPU. Kemudian beberapa hal teknis juga diatur dalam PKPU. Dalam hal PKPU-nya tidak perlu dirubah, kami akan buat dalam surat edaran supaya cepat. Kemudian setiap perubahan itu harus diketahui oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Maka perlu melakukan sosialisasi, karena tidak akan memberi makna kita tambah sampai dengan H-7 hari, tetapi penyelenggara di bawah nggak paham. Selain itu, MK juga membuat keputusan terkait waktu perhitungan suara yang diatur di pasal 383 ayat 2. Jika sebelumnya perhitungan suara harus selesai di hari yang sama saat pemungutan suara, kini MK memutuskan proses perhitungan suara bisa ditambah paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Tim Liputan CNN Indonesia.